penarahan. Demikian yang lo sampaikan. Terima kasih banyak atas segala kehadiran bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimasuki acara inti kita pada malam hari ini, yaitu tausiah agama, yang untuk ini dengan hormat kepada Yang Mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan al-'abd as-sadiq fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigh 'anillah ma amarahu bi tablighihi li khalqihi min fardhihi wa naflihi. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم بارك لنا فيما بقي من أيامنا في شهر رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، واعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن، وجنبنا من الذنوب والآثام يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Sebelumnya sama-sama yang ulun hormati dan yang ulun muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Suhaimi, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah. Yang mana juga sama-sama kita hormati Al-Ustadz Guru Kiai Haji Himni, mudah-mudahan beliau juga panjang umur, sehat wal afiyah. Yang mana beliau berdua adalah guru ulun selama ketika ulun belajar di Pondok Pesantren Al-Falah. Juga para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat dan seluruh hadirin hadirat jemaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat umur, sehingga kita berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling diagungkan oleh Allah, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
yaitu adalah ahabbul biladi ilallah, dan dalam satu riwayat ahabbul biga' ilallahi masajiduha. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, ahabbul biga'i ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Sehingga sangat beruntung orang yang masuk di dalam tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tidaklah orang dimudahkan langkahnya untuk menuju tempat yang dicintai oleh Allah, melainkan orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini pada hakikatnya kita berkumpul adalah undangan dari Allah. Kalau orang diundang oleh mungkin pejabat dunia, kalau seseorang mungkin diundang oleh seseorang yang terkenal di dunia ini, kebanggaan besar baginya. Tapi bagaimana ketika seseorang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke tempat yang mulia ini, ke tempat yang suci ini, sehingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau pernah mengatakan tentang kemuliaan ini masjid. Beliau mengatakan bahwasanya masjid adalah yaitu rumahnya Allah. Ini masjid adalah rumahnya Allah. Sedangkan orang yang datang masuk ke dalam masjid adalah merupakan para pengunjung, yaitu zair. Statusnya adalah orang-orang yang mana berkunjung kepada orang yang punya rumah. Maka kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, fahaqqun 'alal mazuri ay yukrima zairahu. Sungguh sudah sepantasnya bagi orang yang dikunjungi untuk memuliakan orang yang mengunjunginya. Dari karena itu, bahwasanya orang-orang yang datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul pada malam hari ini, tujuan kita adalah mengagungkan Nabi Muhammad. Tujuan kita adalah menta'zimkan Rasulullah. Tujuan kita adalah memuliakan orang yang mana dimuliakan oleh Allah. Menta'zimkan orang yang mana kita semua disuruh untuk menta'zimkannya, yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana sama-sama kita berkumpul memperingati suatu kejadian. Kejadian yang mana kejadian tersebut tidak pernah dialami oleh siapapun daripada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kejadian yang sangat dahsyat, kejadian yang sangat agung, peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memulai daripada firman-Nya di dalam menceritakan kejadian tersebut, yaitu adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu adalah telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang sangat luar biasa, perjalanan yang sangat agung, perjalanan yang tidak bisa diukur dan tidak bisa dipikirkan dengan akal kita. Kenapa? Karena di sini Allah menampakkan bagaimana kudrat dan kekuasaannya. Ini kalau kita berbicara masalah Isra, bagaimana ketika Nabi Muhammad, karena ketahuilah kejadian Isra tersebut terjadi tepatnya di malam Senin, dan itu malam yang agung. Malam yang agung, malam spesial bagi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam yang paling spesial bagi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah malam 27 Rajab.
Bagaimana malam tersebut beliau sangat gembira. Bagaimana malam tersebut beliau di sana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tahun ini malam 27 Rajab adalah besok malam. Dan dianjurkan bagi kita semuanya agar jangan sampai menyia-nyiakan malam 27 Rajab dengan hal yang tidak ada faedahnya. Malam 27 Rajab dianjurkan kita untuk di sana memperbanyak ibadah, menghidupkan malamnya dengan hal-hal yang diridhai Allah, menghidupkan malamnya dengan hal-hal yang mana di sana menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana malam tersebut bagaimana di sana Rasul diperjalankan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekeliling daripada Masjidil Aqsa tersebut. Apa tujuannya? Tidak mungkin di sana Allah memperjalankan sang kekasih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak mungkin di sana Allah memperjalankan seorang yang paling dicintainya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melainkan ada tujuan tertentu di sana. Karena ketahuilah tidak ada ciptaan Allah di dunia ini yaitu Allah ciptakan secara sia-sia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang sia-sia yang mana di sana diciptakan oleh Allah. Tidaklah hujan turun melainkan di dalamnya ada hikmah. Tidaklah terjadi di sana yaitu sesuatu musibah, bencana yang kita anggap itu adalah bencana, melainkan di dalamnya terdapat hikmah. Tidaklah di sana bergerak dedaunan yang dihembus, yang mana digerakkan oleh hembusan angin, melainkan gerakan daun tersebut terdapat hikmahnya. Walhasil, semua apapun yang terjadi di permukaan bumi ini semuanya ada hikmahnya. Semuanya terdapat hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah sirrul af'al, rahasia dari perbuatan dan kejadian tersebut. Makanya kita kalau menghadapi apapun jangan sampai buruk sangka dengan Allah. Kenapa? Karena setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Maka dari karena itu Rasul mengatakan khaslatani laisa fawqahuma khairun minal akhar. Tidak ada dua perkara ini melebihi kebaikannya daripada yang lain. Artinya apa? Dua perkara ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Yang pertama apa? Husnudzan billah. Yang pertama adalah prasangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi pasti itu yang terbaik. Makanya Al-Imamul Haddad, beliau adalah orang yang sangat kenal dengan Allah, orang yang sangat mengenal akan Allah, sehingga beliau mengatakan wa kullu fi'lik jamil, setiap apapun yaitu perbuatanmu wahai Allah pasti mendatangkan keindahan dan kebaikan. Jadi jangan sampai kita buruk sangka dengan Allah, jangan sampai ini dan lah, husnudzan. Sedangkan Allah mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Aku menurut prasangka hambaku, silahkan dia berprasangka apapun kepadaku karena aku menurut prasangka hambaku. Mudah-mudahan kita dianugerahkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Pada akhirnya adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang sesuatu yang mana kita tidak menginginkan sesuatu tersebut terjadi di dalam diri kita, Allah mengatakan fa huwa khairul lakum. Itu yang terbaik bagi kalian. Itu yang terbaik bagi kalian. Apalagi beberapa pekan, beberapa bulan yang lalu, Masya Allah banjir. Mungkin di sini ada sebagian yang pagarnya habis, yang mana rumahnya kemasukan banyu dan lain sebagainya. Yakinilah semuanya ada hikmahnya. Yakinilah semuanya ada hikmahnya. Terkadang wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang tidak kita inginkan, itulah yang terbaik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an. Terkadang kita menginginkan sesuatu namun tak kunjung kita dapatkan sesuatu tersebut, Allah mengatakan wa huwa syarrul lakum. Itu tidak baik bagi kalian. Pada akhirnya cara untuk berdamai dengan kenyataan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui perkara yang kalian tidak mengetahuinya, yaitu adalah cara berdamai dengan kenyataan, yaitu husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah seberatan insyaallah. Dan yang kedua adalah yaitu yang perkara yang disebutkan oleh baginda Rasul, dua perkara yang mana kebaikannya tidak ada yang mampu menandinginya di samping berprasangka baik kepada Allah, dan yang kedua adalah berprasangka baik kepada hamba Allah.
berprasangka baik kepada hamba Allah. Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan siapa orang yang ingin keimanannya tetap ada di dalam hatinya sampai dia wafat, maka hendaklah berprasangka baik dengan orang lain. Jangan sampai suudzon dengan orang lain, apalagi bebinian lawan laki, jangan sampai suudzon. Laki terlambat datang begawi, laki terlambat datang mengajar, laki terlambat datang ini lain sebagainya, jangan sampai ada dalam hati busiah, jangan. Mana lakiku kada datang ini busiah bepadah mau unjun, sakalnya mau unjun apa? Nah, jangan sampai. Lalakian ni juga bibinian ni bilang nang kata tapi kau dipercaya juga. Bepadah mau unjun, apa nang diunjun ni? Papuyo nang apa? Bisa aja papuyo nang be-make up nang diunjuninya. Bibinian. Tapi pian bibinian ni jangan sampai sangka jahat. Jangan sampai sangka buruk dengan suami pian sendiri. Udah, kadang-kadang terlambat datang, terlambat ini, terlambat. Jangan sampai berprasangka buruk karena lelakian imun kita sudah menggaduh orang di rumah, nang ketujuh pikirannya kalau pina, itu ngalih sudah. Pak RT priannya rapat, bepadah antara maghrib isya aja rapatnya, datang jam 10. Pak RT bebini sudah. Bebini belum? 2 kah bini sudah? Oke, ini aja tadi itu berarti 2. Bini belum kah? Sudah. Nang bini di rumah mana? Abahnya nih hanyar seminggu 10 hari diangkat jadi RT sudah mau. Antara maghrib isya aja bepada rapat, masya Allah pertemuan. Cuma yang nyatanya memang Pak RT bertamu lawan kawan. Pak RT bertamu lawan kawan lawas atau bertamu lawan tuan guru, minta nasihat lawan guru, minta nasihat lawan ustadz, minta nasihat lawan orang-orang yang terdekat. Tapi masya Allah nang bini di rumah, bah nih ya sudah nejar. Iya sudah nejar. Datang ke rumah jam 10 mengatok lawang. Lawas ngatok lawang ada dibukai orang. Kasihan Pak RT. Ngatok lawang sampai seperempat jam hanyar dibukai orang. Datang mana? Langsung aja tuh. Datang mana? Nadanya gini lain sudah. Datang mana? Rapat tadi itu aja. Maka sampai isya aja. Tetamu guru kan tetamu siapakah? Naulah aja kalau lain. Tetamu guru kan tetamu siapakah? Lu hendak nyambet peguruan di muka kalau pindah ketulahan pulang peguruan beratan. Betamu siapa aja? Betamu guru si fulan. Guru siapa? Sama balang juga jarhan, gurunya aja disambat. Makanya bibininya jangan hendak sangka jahat lawan laki. Mungkin makanya kata Al-Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita melihat orang di sana mungkin melakukan hal yang kita berprasangka buruk dengannya, maka di sana artikanlah sampai 70 kali kemungkinan. Mungkin ini sampai 70 kali. Kalau 70 kali kita kada dapat, berarti kita nang kada pintar. Itu aja. Kalau sampai 70 kali orang padanya keluar dari tempat nang kada bagus. Ini keluar orang dari tempat nang kada bagus. Anggap di mana sini tempat anu tuh? Di mana? Pian nang kacamata nih dina. Di mana tempatnya? Apa ngarannya? Suah kasih itu pembatuan jan. Pembatuan. Keluar dari pembatuan, masya Allah. Keluar dari pembatuan melihat kawan. Jar Pak RT. Langsung toh. Maka pulang kebetulan maaf saleteng salawar. Kada inget Padahal sini imbah bakameh bercapat-capat kada ingat tertarik. Jar Pak RT. Ini langganan sakone nenek. Nah lalu Pak RT aku kamjer malam 27 Rajab semalam melihat siapa ngaran sidin? Bu Sairi. Aku kamjer melihat Bu Sairi keluar di mana tadi? Di mana tadi? Di situ. Maka berkisah di dalam musigit Pak RT nih. Aku melihat kamjer keluar, masya Allah. Ini kan inget karir. Nyata benar tuh jar Pak RT. Amunnya Pak RT orang nang menuntut, munnya Pak RT orang nang selalu hadir majelis ilmu. Ini melihat Bu Sairi kada hendak menyambat kada. Paling kada bisa mengumpati. Itu bener ya? Paling kada
amunnya toh mun sidin toh Pak RT toh katuju nuntut ilmu bibinianai, mun orang toh katuju hadir majelis ilmu melihat nang kayak itu. Oh mungkinnya mah antas jalan di situ. Jarak kawan apa mah antas nang terbuka nang itu. Mungkin terus kalau coba di sana mungkinnya hendak bakameh tadi toh Mbah bakameh ada ingat terlalu begasak-gasakan wah udah mungkin nang kawan ini bilang mahabui terus Muhabu Sairin itu nang final ada kawan dipercaya juga ujar PRT kita ke sana juga. Nah ini mudahan kita seberataan bahagia dunia. Makanya jangan hendak sangka jahat lawan orang lain, jangan hendak sangka jahat dengan orang lain. Nah kembali kita ke pembicaraan kita, apa tujuan Allah memperjalankan di sana, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Ulun mulai pengurus datang ke sini pasti ada tujuan. Pian menelpon orang pasti ada tujuan. Pian SMS orang pasti ada tujuan. Tujuannya ada. Tujuannya pasti ada di sana. Allah memperjalankan kekasihnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Tujuannya jelas. Linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di antara tanda kebesaran Allah daripada perjalanan tersebut, Allah mampu memperjalankan di sana sang kekasih, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus di Masjidil Aqsa, beliau di sana mengimami salat yang diimami adalah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Semuanya berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bulan Rajab yang mana mengingatkan kita tentang kejadian tersebut. Karena ketahuilah, tidaklah bulan yang kita lalui sepanjang tahun terkecuali mengingatkan kita tentang kejadian-kejadian di masa lalu yang pantas kita semua untuk kita jadikan sebuah pembelajaran. Nih, pada saat apa habis bulan Rajab datang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang terkenal dengan bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul mengatakan wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini banyak kejadian-kejadian yang mengingatkan kita, yang agar kita di sana mengambil yang mana kita semua mengambil pembelajaran daripada apa yang terjadi daripada bulan Sya'ban tersebut. Di antaranya adalah bulan Sya'ban, bulan yang mana diturunkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Belum lagi datang kaum kufar Quraisy kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Ya Muhammad, kalau engkau benar-benar Nabi dan Rasul, mana mukjizat? Mukjizat mana? Kalau engkau benar-benar Nabi dan Rasul, mukjizat mana? Apa kata Nabi Muhammad? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan dari mukjizat itu? Kata mereka para kaum kufar Quraisy, ya Muhammad, kalau benar-benar engkau Nabi dan Rasul, kami minta mukjizat. Apa yang kalian minta? Tolong belahkan bulan. Bulan dibelahkan. Abu Sairi, suah belah bulan lah. Hah? Tarang bulan bang sualah. Saya tarang bulan. Belah bulan Pak RT. Belah bulan ujar Nabi Muhammad, bahwa nikah munakum belah bulan be Islam enggak ada. Jar buhannya, tenang, belah dulu. Masalah be Islam gampang. Pokoknya belah dulu. Masya Allah, Rasul langsung menunjukkan kepada bulan dibelah oleh Nabi Muhammad di hadapan mereka, dipindah yang satunya ke arah kanan dan yang satunya ke arah kiri, terbelah bulan pada saat itu. Tidak ada satupun mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah adalah milik Allah, namun usaha jangan pernah kita kendor. Umpama laki periannya melihat bini di rumah, ya Allah, kada pernah sembahyang, dibawai sembahyang alih benar. Tapi kada datang binian di sini. Kira-kira insya Allah kada ada binian di sini. Mudahan jadi binian yang solehah seberataan. Umpama lelakian periannya membawai bini hendak sembahyang alih benar, dibawai subuh alih benar. Ayo jala lakian naik kada apa-apa. Kenapa? Tetap di sana. Suruh nasihati, masalah hidayah memang milik Allah. Tapi tetap usaha kita di sana kita tegakkan. Lihat Nabi Muhammad, kejadian Isra wal Mi'raj, bagaimana Nabi kita Muhammad ketika di hari Senin setelah kejadian Isra wal Mi'raj mengiau Abu Jahal. Padahal Rasulullah tahu nang kayak apa kelakuan Abu Jahal, mental Abu Jahal itu nang kayak apa tahu dah Nabi Muhammad. Sini aja Rasulullah. Napa Muhammad jar? Kamu tahu lah Abu Jahal jar. Malam tadi aku perjalanan ke Masjidil Aqsa. Ya Abu Jahal bujur juga kah? Abu Jahal nek. Abu Jahal bubuhan mental Abu Jahal masih ada sampai saat ini nek. Bujur juga kah jar Abu Jahal?
mun ikam bujur Muhammad ay kukiawakanlah penduduk Mekah ni beratan. Kukiawakan beratan penduduk Mekah, wanilah ikam nyampaikan apa yang ikam sampaikan oleh aku. Wani je Rasulullah. Dikiawakan seberatan. Padahal Nabi Muhammad tahu bubuhannya pasti ada nang baampik, ada nang besiul, ada nang bokociak, ada nang ketawa, ada nang kada percaya. Lalu datang di sana penduduk Mekah, Muhammad, sampaikan apa yang kamu sampaikan lawan aku. Ujar Nabi Muhammad, tadi malam aku di sana berjalan ke Masjidil Aqsa. Aku tadi malam sampai ke Masjidil Aqsa dan saat ini ada berada di hadapan kalian. Wah, langsung, Masya Allah, ada di antara mereka. Hadang Muhammad ya. Menikah bujur ke Masjidil Aqsa malam tadi, berapa buting tihangnya di sana? Nabi Muhammad, aku tulak ke sana, kada menghitungi tihang. Ulun ke sini, Bapak menghitungi tihang. Jam aja kada ada di sini, coba pikirkan. Tuh jam 1 aja kada sing hidupan, lah kayak apa kisahnya? Oh Bu Sairi, oh Pak Bu Sairi tuh, gamis bagus, jam kada kawan nungkar lah ya apa kisahnya? Pak RT-nya apa tuh Pak RT? Ini ulun mulai tadi tohok hendak berceramah mencari jam, nah angka ini kada mungkin melihat, angka itu kada mungkin melihat. Berapa harga jam berapa? Berapa gerang harga jam PRT berapa gerang? Tukar wah ini juga nah. Jam, esok. Wah paksa esok kalau ada mau Jam aja kada ada pindah. Oh tapi ulun sangka baik aja bang, sangka baik aja. Karena tadi belajar sangka baik tadi. Sangka baiknya mungkin juga bang, mungkin supaya ulun lawas berceramah. Cuma Ustaz Suhaim menyuruh berdiri lah, lo mau jadinya. Jam 1, kita ampihan jam 1:05. Munnya kau bergerak harap bener. Mulai ulun berdiri sampai ini jam 1 ya. Kenapa tak jam tadi itu apa kisahnya tadi? Apa tadi kisahnya Ustaz tadi? Sampai mana tadi? Menghitung tihang. Jam mati. Menghitung Rasulullah kada tahu je Rasulullah aku datang kada menghitung tihang dah mati Nabi Muhammad, tapi langsung Allah merintahkan Jibril pindahkan Masjidil Aqsa langsung ke Mekah. Ketika itu Rasul melihat Masjidil Aqsa di hadapan mata beliau, tepat berada di halaman rumahnya sepupu Nabi Muhammad Aqil bin Abi Thalib. Langsung dihitung Nabi Muhammad tiangnya dengan semua rincian apa yang dirincikan oleh Nabi Muhammad. Ada yang berimannya dengan Nabi Muhammad. Ini pelajaran bagi kita seberatan. Menggaduh anak, ya Allah anak ditagur. Jurang nak jangan bulik jam 12, jam 4-nya bulik. Kada gampangan biar. Menggaduh anak pulang nak jangan kayak ini nak kayak ini. Tapi tetap di sana Pak Bu usaha tetap, doa tetap. Tapi tetap di sana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kalian tidak mampu mengubah, kalian tidak mampu merubah daripada keadaan seseorang. Namun justru kita tidak mampu merubah, tapi tidak di sana berartikan kita meninggalkan usaha kita untuk agar orang tersebut dapat hidayah. Tetap laki perenya lawan bini, bini perenya lawan laki, laki bilang ya Allah bawa malaman bilang nang bedum aja, laki bawa malaman becatur aja, laki bawa malaman mulai jam 10 sampai subuh bedum aja, siang guring ada sing gawian sianang bini. Tapi di sini kita depang tahu pulanglah. Tapi pian sabar bebinianai. Jangan langsung mungkin aku minta cerai aja. Jangan hendak minta cerai, jangan hendak minta apa-apa. Tetap nasihati, tetap doakan, tetap padahi, tetap doakan, tetap di sujud terakhir kita, di malam tahajud kita, karena di sana hidayah kita tidak ada yang tahu. Yahdi bihi man yasha wa yudhillu bihi man yasha. Allah berikan hidayah bagi orang yang dikehendakinya dan Allah akan menyesatkan bagi orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita dapat hidayah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Datang bulan Sya'ban mengingatkan kita tentang kejadian tersebut. Datang bulan Ramadan mengingatkan kita tentang bagaimana Allah turunkan Al-Qur'an. Datang bulan Muharram mengingatkan kita di sana tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Datang bulan Dzulhijjah mengingatkan kita tentang penyembelihan agung. Datang bulan Rabiul Awal kelahiran yang mulia. Hampir tiap bulan kejadian demi kejadian. Datang bulan Rajab mengingatkan kita kejadian yang sangat agung, yang mempunyai hikmah yang sangat besar, yang mempunyai pelajaran yang sangat banyak dari kejadian tersebut, yaitu kejadian Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara sekian banyak hikmah yang kita petik dari kejadian Isra wal Mi'raj tersebut adalah bahwasanya yaitu ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara ini. Itu yang harus kita tanamkan. Ini yang kita ambil malam ini. Coba lihat kejadian Isra wal Mi'raj.
setelah Rasul di sana salat di belakang para anbiya wal mursalin. Bagaimana di sana? Kata guru mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, mudahan sin panjang umur, sehat wal afiyah, wa syahada barzakhan wa jinana. Beliau menyaksikan barzakh, beliau menyaksikan surga, 8 surga dan berbagai macam kenikmatannya. Mudahan kita masuk surga seberatan insyaallah. Dan beliau diperlihatkan tentang neraka dan berbagai macam siksaannya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara ini. Makanya kita tiap tahun juga bahkan kita haul demi haul, haul demi haul. Kita baca managib, kita baca perjalanan hidup orang soleh. Untuk apa? Apa gunanya kita membaca managib? Apa gunanya kita membaca di sana biografi orang-orang soleh? Keutamaan dan gunanya adalah agar kita di sana mampu menjalani hidup sebagaimana yang telah mereka jalani. Kenapa? Karena kita menoleh ke belakang, Pak Ai, kita menoleh ke belakang, Bu Ai. Kenapa? Karena mereka telah di sana zahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Mereka telah pergi dengan mendapatkan kemuliaan dunia dan mereka meraih daripada kenikmatan negeri akhirah. Itu yang harusnya kita lihat, itu yang harusnya kita teliti, itu yang harusnya kita tiru. Makanya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, beliau mengatakan di dalam maulidnya, di dalam qasidahnya, fas-sa'adah manutah kulluha bigtifahum. Kalau kita ingin beruntung, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses hidup baik di dunia terlebih di negeri akhirah, yaitu ikuti jejak langkah para ulama kita. Datang bulan Rajab mengingatkan kita tentang haul. Allah yarham almarhum Abah Guru Sekumpul. Mudahan kita dapat barokah sidin seberataan. Ayo, bagaimana beliau di sana menjalani hidup? Bagaimana di sana beliau menjalani kehidupan? Bagaimana di sana beliau menjalani kehidupan yang sangat singkat? Sedangkan Rasul mengatakan hasaidu ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku, kata Nabi Muhammad, antara 60 dan 70 tahun. Sedikit orang yang lebih dari 70 tahun. Mudahan panjang umur, sehat wal afiyah dalam taat ibadah. 60, 70 Pak, Bu, kalau hanya kita umur 60, 70 tahun kita gunakan kepada sesuatu yang kada berfaedah, rugi kita. 60, 70 tahun, 60, 70 tahun habis. Lihat orang-orang yang sebelum kita. Lihat guru-guru kami yang ada di Pondok Pesantren Al-Falah. Ulamanya meninggal, santrinya meninggal, orang sugih meninggal, orang miskin meninggal, pejabat meninggal, kemudian rakyat biasa meninggal. Meninggalnya mau dengan cara apa? Terserah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, bagaimana orang-orang yang mana di sana memandang dunia ini. Lihat apa kata Imam Nawawi, inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba di dunia ini yang mempunyai kecerdasan. Apa kecerdasan mereka? Mereka cerdas bukan karena mereka jebolan luar negeri, tidak. Mereka cerdas bukan karena mereka orang yang punya titel, maaf. Mereka cerdas bukan mereka adalah orang yang punya jabatan atau penghargaan yang sangat banyak. Mereka kecerdasannya apa kata Imam Nawawi? Inna lillahi ibadan futana. Apa kecerdasannya? Tallagud dunya wa khaful fitanah. Mereka di sana sudah tidak menginginkan kebahagiaan dunia dan mereka takut akan terjadi fitnah. Ini lihat. Karena kita hidup di dunia sementara, harus kita ingatkan. Dunia kama hilil magar. Dunia bukan tempat kita selama-lamanya. Wa innama hilil mamar. Akan tetapi dunia ini hanya tempat sekedar kita lewat. Fafkir wa am'in fin nazar wa la takun kasaimah. Pikirkan, perhatikan dan hayati serta di sana renungkan, jangan sampai seperti binatang yang tidak tahu tujuan hidupnya apa di dunia ini. Mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Amun sudah ya Allah, lihat kata Imam Nawawi tadi, inna lillahi ibadan futana tallagud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka melihat, mereka memperhatikan dunia, ternyata annaha laysat lihayyin watana. Itu bukanlah tempat kehidupan yang sebenar-benarnya. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka harus ngambil sikap. Ketika mereka mengetahui dunia bukan tempat kehidupan yang sebenar-benarnya, mereka mengambil sikap. Apa sikap mereka? Kemudian ja'aluha lujjatan. Mereka anggap dunia ini dengan segala kegemerlapannya dan keindahannya, mereka anggap itu adalah seperti ombak yang sangat besar. Kemudian ketika ingin seseorang di sana berlayar di
bahtera samudra lautan yang sangat luas, kemudian ombak yang sangat besar. Apa yang harus dipersiapkan? Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka jadikan amal soleh menjadi perahu mereka untuk menghadapi daripada hantaman ombak yang sangat besar tersebut. Sekarang kita seberataan pecangan meninggal dunia, mudahan husnul khotimah seberataan. Pak, Bu, kita kada harapan tahu Pak Ai, Bu Ai, nilai kita duduk sebentar di majelis semacam ini mengagungkan Nabi Muhammad, melainkan setelah kita meninggal dunia. Diceritakan ada dahulu di dalam kitab, adalah salah seorang anak ulama, anak orang soleh meninggal dunia. Ada salah seorang anak orang yang soleh meninggal dunia, bebinian, meninggal dunia masih halus. Kemudian ketika meninggal dunia, abahnya di malam pertama bermimpi dengan putrinya itu. Ketika di dalam mimpi tersebut, ayahnya bertanya, wahai putriku, bagaimana kabar ikam di sana? Jarnang anak, alhamdulillah kami dalam keadaan baik. Dan ulun masya Allah diberikan kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ulun diberikan nikmat yang mana di sana nikmat tidak pernah dilihat sebelumnya di mata seseorang. Tidak pernah terlintas daripada hati seseorang dan tidak pernah didengar dari telinga siapapun. Nikmat surga, mudahan masuk surga seberataan. Kemudian ulama tersebut bertanya, bagaimana demikian? Kemudian putrinya tersebut menasihati kepada ayahnya. Coba lihat nasihatnya. Apa nasihatnya? Putri tersebut memberikan nasihat, wahai ayahku, sesungguhnya satu kalimat tasbih, yaitu subhanallah. Satu kalimat tasbih yang bubuhan pian ucapkan ketika masih di dunia, kami melihat pahalanya di sini. Satu kalimat tasbih yang dibaca di dunia, demi Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan peramuan dan seisinya, kada. Kalau peramuan dan seisinya masih halus. Ini dunia dan seisinya. Coba lihat. Wahai ayahku, sesungguhnya nilai kalimat satu kali tasbih yang diucapkan ketika kita masih hidup, saya melihat di sini nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba lihat, bayangkan. Kita saat ini duduk dari habis maghrib, ada yang datang habis isya, ada yang datang macam-macam. Kita kadang-kadang Jumat, apalagi Jumat terakhir, Jumat ini. Masya Allah. Diingatkan oleh ulama-ulama kita, mun Jumat terakhir di bulan Rajab, apabila naik khatib ke atas mimbar, maka baca Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Berapa kali? Berapa? 35. Ingat benar, berarti kadang berduitnya bubuhannya nih kira-kira nih. 35 kali. Apa keutamaannya? Karena dikatakan oleh para ulama, siapa yang membaca Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah ketika khatib naik ke atas mimbar di hari Jumat terakhir bulan Rajab, maka orang tersebut perjakian setahunan. Tapi membacanya ingat, jangan sampai khatib lagi menghutbah. Khatib menghutbah tasbih bilang bakuliling, muar benar melihat rajin tuh. Khatib menghutbah tasbih, stop. Maka di muka duduk. Mun ulun hati ulun hawar pakai tongkat tupang ampih julun Orang ada waktunya bebacaan, ada waktunya hendak bertasbih, ada waktunya. Kalau sudah khatib di atas mimbar, ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah, jangan hendak nang macam-macam. Ini kadang ada nang bekodak, ada nang live langsung, siaran langsung, video call lawan kawan nang di manakah nang ada berjumat. Jangan. Apalagi nang aja macam-macam riwayat ulama. Ada yang ulama madahkan haratan hatib naik, ada yang ulama madahkan sebelum hatib mahutbah. Coba di atas mimbar sudah Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Ada yang madahkan antara dua khutbah, duduk nang satu mat itu. Hatib udah kau baca tuh. Ada kau berduit, hatib tuh setahunan ngatakan aja. Jemaah aja nang Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Hatib pang boleh baca ada apa ya? Ada Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Membacanya capati. Jangan hatib mahutbah Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Jar kawan higa Allahumma shalli wa sallim alaihi, masya-Allah. Aduh Ahmadu Rasulullah, Muhammad. Ini hari Jumat terakhir kita di bulan Rajab. Masya Allah. Kita kada kawa di sana menilai daripada pahala tersebut, melainkan ketika kita setelah meninggal dunia. Kembali ke pembicaraan kita. Perempuan tersebut mengatakan satu kalimat tasbih yang dibaca ketika masih hidup itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba lihat, bayangkan.
Dunia dan seisinya, terkadang kita Masya Allah demi pekerjaan yang mana menghasilkan hanya beberapa ratus ribu rupiah rela meninggalkan satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Dari karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan bahwasanya ad-dunya daru amal la jazaa'a fiha. Ini dunia adalah tempat kita beramal. Kita kada tahu Pak Ainan kayak apa nilainya kita duduk di majelis ilmu, kayak apa nilainya kita hadir di majelis ta'lim, kayak apa nilainya kita bersolawat, kayak apa nilainya suratul kahfi yang kita baca, apa di sana harganya ketika kita datang ke masjid salat berjamaah, apa di sana nilai pahalanya ketika kita datang di sop pertama sembahyang kemudian berjamaah, kita tidak tahu nilainya. Tapi namun semua itu mereka orang-orang yang sudah berada di alam kubur, mereka yang sudah berada di bawah tanah, harapan mereka cuma satu, apa? Berikan kesempatan mereka untuk hidup di permukaan bumi ini. Apa tujuan mereka untuk hidup di permukaan bumi ini? Apakah ingin di sana agar mereka mendapatkan pangkat tinggi, atau gaji mereka ingin lebih banyak lagi, atau ingin membangun rumah? Tujuan mereka adalah yaitu cuma satu, la'alli a'malu salihan fima tarak. Yang aku inginkan adalah beramal soleh yang dulunya aku tinggalkan. Sekarang kita bukan hanya satu kesempatan demi kesempatan. Sekarang Rajab hendak habis, masuk bulan Sya'ban, bagaimana keadaan kita dengan Allah? Guru mulia Al-Habib Umar beliau mengatakan bahwasanya Rajab ja'ak liyuslih halak. Rajab ini datang kepada kita agar kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di sana 26 hari yang telah silam keadaan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, saatnya di terakhir-terakhir ini kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadikan rumah kita tempat diturunkan rahmatnya Allah. Jadikan rumahnya kita tempat dicurahkan keberkahan dari Allah. Jangan sampai rumah orang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya 1 kali 24 jam tidak pernah terdengar suara Al-Quran dari rumah tersebut. Tidak pernah terdengar keluar bacaan Al-Quran dari rumah tersebut. Bayangkan di sana Sayyidina Ali mengatakan dunia daru amal. Dunia adalah tempat kita beramal, la jazaa'a fiha. Kita tidak tahu balasannya. Maaf, orang nang kada bersubuh dengan orang bersubuh kadang-kadang jalannya sama. Nang kada bersubuh, lawan nang bersubuh teimbai ke warung. Nang kada bersubuh banyak pulang nukar wadai. Nang bersubuh tahu tangha pulang untuk 2 biji. Kadang-kadang sama, tapi kemuliaan tidak bisa dilihat dari materi. Kemuliaan tidak bisa dilihat dari uang, tapi kemuliaan yang sebenarnya ketika kita benar-benar bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan daripada larangannya. Dan kehinaan yang sebenarnya ketika kita meninggalkan daripada kewajiban dan melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan dapat taufik hidayah seberataan insyaallah. Kemudian kata Sayyidina Ali, wal akhirah daru jazain la amala fiha. Sedangkan akhirat adalah tempat balasan dan bukan tempat beramal. Maka gunakanlah kesempatan kalian selama di dunia sebelum datang nantinya, yaitu waktu yang mana kalian tidak akan pernah mampu untuk kembali ke kehidupan dunia ini. Apalagi mun sudah Tuha maaf, mun sudah Tuha la ilaha illallah. Bibinian tu merasa mun bisi laki sudah Tuha bemasak seraba salah, bemasak akarawan, bemamai laki. Karau bana bemasak jar kadang kaya bahari dahulu dasar kata itu ai jua wah ini bemamai kenapa gigi sidin habis sudah. Lalu hendak nang lambik-lambik keja, mun sudah Tuha maaf, mun sudah di atas 50 tahun penyakit sudah berdatangan. Jujur kada? Mun sudah 50 tahun, mun sudah 60 tahun, gula darah naik, kolesterol ada, kemudian pulang asam urat ada, bangun jam 2 malam memicik ke batis. Kenapa? Asam urat. Bangun tengah malam jam 2, jam 3. Kenapa? Gula darah naik. Kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang jantung kada normal lagi. Kenapa? Itu adalah sebuah alamat dan sebuah tanda yang diberikan oleh Azrail untuk kita agar bersiap-siap untuk menemui kematian. Dari karenanya pernah suatu hari Nabi kita Muhammad ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, manil aqyas?" Siapakah mereka orang yang pintar? Terus kata Nabi Muhammad, orang yang pintar apa? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang banyak mengingat akan kematian. Orang yang banyak mengingat akan kematian. Sayyidina Umar bin Khattab cincin sidin, Sayyidina Umar cincin sidin bertuliskan kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Cukuplah kematian menjadi penasihatmu wahai Umar. Mungkin di peramuan sini, jiran masjid sini, ada yang sudah mendahului kita, ada yang sudah meninggal dunia. Mungkin ketua RT yang dahulu, mungkin ketua RT yang ini. Ada berapa hari lagi, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita kada tahu.
Pak RT berapa umur? Oh jangan ya Pak RT. Kada wani Pak RT mati. Ayo, mungkin kada wani juga apalagi pian. Pak RT berapa umur sudah? Berapa? 51. Hah? Ada tuh tetangga ulu. 51 juga mati kada. Nah, itu aja. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Ingat Pak RT, saban kalian ada terpanggil di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Ingat suatu saat nama kita yang akan dipanggil di masjid. Ada bendera berkibar, bendera warna hijau, innalillah, ada nama yang tercantum di sana. Ingat suatu saat nama kita akan ada seperti mereka. Apalah gunanya kekayaan, apalah gunanya kekuasaan? Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Apalah artinya kekayaan, apalah gunanya pangkat kekuasaan kalau itu tidak kita korbankan, kalau kita tidak memakainya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesugih-sugihnya orang berapa lambar kain kafan adalah orang sugih. Orang sugih kain kafannya sutra adalah. Orang ya Allah, meninggal dunia. Pak Busari, meninggal dunia berapa lapis? 3 lapis itu gamis itu di bawah kada? Di bawah kada? Ada bariakan bubuhannya ada di bawah sudah. 3 lapis saja Pak RT, kada banyak-banyak maafanglah sesugi-suginya cangkal kita bercari duit siang malam sampai wanita tinggal sembahyang ujung-ujungnya napa? Emun meninggal dunia sedikit pun ya jorang bahari kain kapan nang kada bakantong nang jahitnya nang julujur aja. Coba deh. Itu nang kita ingat akan, makanya Pak Ibu Ain alah mun pian amun bebinian 5 lapis. Amun pian tu nalah ya Amun Sayyidina Abu Bakar bersiap berduhulu sudah. Makanya ciri orang yang ingat dengan kematian. Makanya kata Sayyidina Luqmanul Hakim dengan anaknya, ya bunayya la tuakhiri taubah fa innal mauta ja'at baghtah. Jangan kau tunda bertaubat kepada Allah. Kenapa? Kematian datangnya secara tiba-tiba. Kadang-kadang hanyar limbah kita bepanderan meninggal dunia. Hanyar limbah sambutan di Masjid Al-Mubarakah, esoknya innalillah sudah. Apa RT? Pak. Janganlah, mudahan panjang umur Pak RT insyaallah. Hanyar limbah sambutan ulun hanya 10 hari, jajarnya 11 hari aja kan sudah menjabat Pak cabut periannya. Mudahan Pak RT panjang umur insyaallah. Makanya Pak Ibu Aimun kawak siapakan dulu. Apa tadi sudah bisilah alkah lah. Ada sudah bisi, alhamdulillah. Tunggul kuburan Pak? Belum. Ulun sudah bisi tunggul kuburan dah. Ulun Pak RT bisi tunggul kuburan dah. Ulun tulis sekarang ulun tanggalnya benar. Belum kada tahu tanggalnya lagi. Tanggalnya belum. Kenapa? Karena itu kita harus persiapkan. Ini sesuatu yang pasti akan datang. Berhimmat kita mencari duit. Berhimmat kita mencari pangkat. Rebut sana, rebut sini. Culasi sana, culasi sini. Ingat. I'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Silahkan engkau lakukan apapun. Ingat. Engkau akan dibalas dengan apa yang kau lakukan. Wal jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Mudahan kita dapat taufik hidayah insyaallah. Makanya toh Pak Busre PRT tenalah mun pian toh sudah ingat lawan mati mun, apalagi mun sudah setengah abad dah umur 50 pang pian pang berapa? 48 lah. Ada tetangga ulun 49 meninggal dunia setahun lagi. 48 apalagi mun sudah 48 50 maaf aja pang kita setumat ya Pak hidup di dunia ini. Siapkan banyaki ingat lawan mati. Ada kawan meninggal dunia. PRT kawan pian ada yang meninggal sudah lah. Banyak. Pian Pang? Belum lagi. Pian Pang Abu Sri adalah kawan meninggal sudah. Banyak sudah kawan meninggal. Tinggal kita menunggu antrian sekarang, kesempatan demi kesempatan. Allah ulur waktu untuk kita agar kita memperbaiki keadaan kita dengan Allah. Ada bisi kawan Pak, nya siap mana sudah selesai dengan kematian. Padahal anum aja apa yang nya ulah kain kapan selambar di andaknya di bawah sejadah sini, diulahnya gesan tahajud. Jadi sejadah itu disembahyanginya, ada kain kafan di bawahnya sembahyanginya. Sayyidina Abu Bakar pernah di sana berpesan dengan Aisyah, ya Aisyah putri beliau, amun abah meninggal dunia kafankan abah dengan gamis ini. Ujar Aisyah, ada bah itu gamis buruk. Ulun hendak nungkarakan kain kafan yang hanyar, jangan gamis itu. Oh jar sidin kada. Pakai ini gamis ini. Kenapa? Ikam tahu lah Aisyah, bujur gamis ini buruk. Tahu lah Aisyah apa? Ini gamis pernah aku pakai salat berjamaah di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin ini nantinya jadi saksi di hadapan Allah. Jadikan saksi. Masjid periarnya, Allahu Akbar, sembahyang, kain kafan ada dijahit di bawah sejadah. Sembahyang tahajud pian, di dalam tangisan pian, di dalam Al-Quran pian. Kalau ada di antara mereka, di antaranya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar mengkhatamkan Al-Quran 1000 kali khatam di kuburannya sebelum meninggal dunia.
Kita apa yang kita lakukan? Ya Allah, kita nang kini mengharapkan surga juga. Ya Allah, mudahan masuk surga seberataan insyaallah. Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat akan kematian. Jangan lalai dari kematian, karena Ajrail tiap harinya melihat dan memandang muka kita. Di sana setiap harinya kadang-kadang 5 kali, kadang-kadang lebih dari 5 kali. Siapa yang lebih pantas untuk dicabut? Itu dilihat oleh Ajrail. Ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan. Tapi ingat, ajal tidak akan pernah menjemput kita terkecuali rezeki telah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan pernah kita pokoknya rezeki, makanya lihat orang-orang garing itu bagus saya, lihat orang-orang garing itu. Orang garing itu macam-macam kehendaknya, hendak makan ini, hendak makan itu. Menghabiskan rezeki. Hendak makan sate, diunjuki sate pahit, makan harang, pahit, makan harang. Diunjuki hendak nukar, apalagi di sini buah naga, unjuki buah naga masam, dan hendak mangga masam juga, dan hendak durian ada ketujuh juga, menghabiskan rezeki. Nah, karena tidak akan pernah seseorang meninggal dunia melainkan rezekinya telah disempurnakan oleh Allah. Kemudian tanda orang yang pintar keduanya apa? Yang kedua adalah yaitu wa ahsanuhum lahus ta'dada. Orang yang paling baik di dalam mempersiapkan dengan kematian. Apa yang kita siapkan? Jangan mengharapkan anak kita mengirimkan Al-Quran dengan kita. Jangan mengharapkan keluarga kita mengirimkan doa haul kepada kita. Jangan mengharapkan anggota keluarga kita mengirimkan Fatihah 4 kepada kita. Kita yang terlebih dahulu berbekal. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, karena kita tidak ada yang tahu kalau sudah datang malam hari apakah kita bisa hidup sampai keesokan pagi. Kam min fata yusbih wa yumsi dhahikan. Berapa banyak para pemuda siang dan malamnya dia tertawa terbahak-bahak. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Ternyata kain kafannya sudah ditenun dan dia tidak sadar. Wa kam min saghirin yurtaja tula umrihi. Berapa banyak anak kecil yang diharapkan panjang umurnya. Wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal gabri. Ternyata jasadnya telah dimasukkan di gelapnya kubur. Mudah-mudahan kita selamat seberatan insyaallah. Makanya terakhir, jangan pernah tinggalkan suratul muluk. Tiap malam jangan kadang baca suratul muluk. Tabarakalladzi biyadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pak, Bu, ajarkan lawan anak-anak kita ajarkan di rumah. Jangan tinggalkan suratul muluk. Kenapa? Karena kita bakal masuk kubur. Dan suratul muluk diantara keistimewaannya, suratul muluk mani'atun min adzabil qabr. Suratul muluk kalau kita amalkan, istiqomahkan, akan menghindarkan kita dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad sangat gembira jika suratul muluk dihafalkan oleh setiap daripada umat-umatnya. Kalau kada kau membaca imbah maghrib, baca imbah isya. Kada kau baca imbah isya sebelum guring. Kada kau sebelum guring. Haratan guring. Kayak apakah caranya haratan guring situ? Ada kau haratan guring, limbah bangun guring, tahajud baca suratul muluk. Walhasil tiap malam jangan tinggalkan suratul muluk. Kenapa? Karena kita di sana bakal memasuki kubur, dan kubur salah satu daripada dua. Imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufrah min hufarin nar. Kalau tidak di sana kebun daripada kebun surga, atau menjadi salah satu lubang dari api neraka. Dari karenanya berbekallah. Inilah daripada hikmah di antara kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj, memberitahukan kepada kita agar kita benar-benar di sana memahami arti kehidupan di dunia ini, agar kita paham ada kehidupan yang sebenarnya setelah kehidupan dunia yang fana ini, dan ada kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan di negeri akhirah, di mana nantinya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok orang yang bakal nantinya digiring ke dalam surga, dan ada sekelompok orang yang bakal digiring ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bakal digiring ke dalam surga insyaallah. Mudah-mudahan kita seberatan panjang umur, sehat wal afiyah. Para ulama-ulama dan guru-guru kita mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat wal afiyah. Para umara-umara kita mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat wal afiyah. Dan mudah-mudahan kita tidaklah bubar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salehah, dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mempergunakan sisa umur yang masih ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah, karena tidak ada tujuan yang paling mulia melainkan adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta
maqsudi wa ridhaka matlubi. Tujuan yang paling mulia adalah mencari keridhaan Allah, dan ketahuilah seseorang tidak akan pernah mampu untuk meraih keridhaan Allah melainkan dengan benar-benar mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengikuti beliau serta mendahulukan daripada kewajiban-kewajiban yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah, beruntung dunia wal akhirah, sukses dunia wal akhirah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga kita besok dikumpulkan di dalam syurga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan lisan kita yang kita jarang mengucap kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan ketika menjelang wafat lisan ini dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna 'alaiha min quburina ya ba'its wanfa'na warfa'na biha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadakas salihun antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barakahnya insyaallah. Mudah-mudahan keadaan kita setelah bubar dari ini majlis sudah berbeda keadaan kita dengan sebelum kita hadir majlis ini. Jangan sampai keadaan kita setelah keluar dari peringatan ini keadaan kita sama seperti sebelum masuk. Tapi kita minta kepada Allah agar keadaan kita dirubah. Rumah kita jadikan rumah yang diturunkan rahmat, dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan salawat, dengan salat sunat di rumah. Jangan sampai kalian jadikan, kata Rasulullah, rumah kalian seperti kubur. Tidak ada salat sunat di dalamnya, tidak ada Al-Quran di dalamnya, tidak ada dihidupkan sunnah Nabi Muhammad di dalamnya. Jangan jadikan rumah semacam itu. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang dapat masalah mudah-mudahan diberikan penyelesaiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak hutang mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita selalu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah agama yang disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ilham Humaidi. Dan untuk menambah-nambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, dan untuk memimpin doa dengan hormat kepada Yang Mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sirajuddin untuk memimpin doa kepada beliau dengan hormat ulun persilakan. Mintul qabul tanukul silam amul ila hadat sidna dan musyabi'an Rasul sallallahu alaihi wasallam jami'an al-kathir ashabu tabi'in masyayikhina mu'allimina walidina muslimin muslimat syai'an lahumul fatiha a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمجد وعلى آله وصحبه أجمعين سألناك يا رب صحة القلب والجسد وعافية الأبدان بالأهل والولد وطول حياة معك من الاستقامة وحوضا من الهم والكبر والرجاء والعجب والسماد وهب الشهرة وحب التصدر في المجالس والمعافل والحسد ورزقا واسعا حلالا غير قاصر يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن أدب بالأخلاق جميعها بفضلك اللهم يا بر ويا صمد بجاه النبي المصطفى بجاه النبي المصطفى بجاه النبي المصطفى خير الورى ويفضل من صام من حج ومن سجد
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم اللهم لق الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين ودمر أعداء الدين ودمر يا الله أعداء الدين ودمر يا الله أعداء الدين ودمر يا الله أعداء الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيل الأسقام اللهم يا كفي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Dengan berakhir pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada malam hari ini. Ulun mewakili seluruh panitia pelaksana mengucapkan ampunan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam acara ini terdapat kekurangan, kehilapan ataupun kesalahan. Sekali lagi ulun ucapkan ampunan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan marilah bersama-sama kita